suaranya juga luar biasa. Lebih dari sejuk. Saking sejuknya kopian angin terus masuk, dinikmati. Yang pertama kali sasampunipun kula panjenengan sedaya sasampunipun saged beramal, langkung niku amalan wajib yang tidak semua orang diberi kemampuan nindakaken wajib. Ada yang nembe niat, mampu niat kan wonten bayar gitu. Ada yang nembe nyelengi gitu. Ada yang wis didit wedi numpak pesawat. Itu karena apa? Hidayah dari Allah. Maka rasa syukur. Syukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemudahan, diberi kemampuan jalan menuju ke Jamarat, jalan tua dan lain-lainnya, itu adalah anugerah dari Allah. Sebab segala kemudahan yang telah kita rasakan hakikatnya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita. Wong kita itu diberikan pilek sidik mengeluh Pak gimana? Diberikan watuk sidik napa? Diberikan rasa panas dingin sidik napa? Telat segone mengeluh mboten? Ya minimal takon segone wis belum. Kita Pak. Segone telat sak jam 2 jam tanglet napa mboten? Mboten masyaallah. Biasa. Berarti biasa. Luar biasa. Biasa terlambat ya. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terhadap mereka yang merasa berjasa terhadap Rasul sallallahu atas keislaman mereka, maka ingatlah bahwa semuanya justru Islam itu kula panjenengan sudah diberi Islam karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hujurat, yamununa 'alaika an aslamu. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah lah yang memilih kita menjadi orang yang Islam. Nabi kita pun telah menegaskan, jika Allah menghendaki seseorang mendapatkan kebaikan, maka Allah jadikan pekerjaannya mudah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka barang siapa yang Allah kehendaki pada seseorang, diantaranya Allah akan memahamkan babakan apa? Agamanya. An Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallah bi abdihi khairan ista'malahu. Qala kaifa yasta'malahu? Qala yufaqihu li amalin shalih qabla mauti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah akan memperkerjakan, memberi mudah. Lalu mereka bertanya, bagaimana Allah akan memberikan kemudahan? Jawabnya Nabi SAW, Allah akan memberi taufik, yaitu untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Ya, suatu tanda kebaikan. Saderengipun sida kok gampang nindakaken kesainan, itu tanda kebaikan. Maka kata Nabi SAW, seseorang sebelum sedo kok dia diberi kemudahan kesainan, diberi kemudahan nindakaken kewajiban, tambah porsi nindakaken sunnah, itu tanda seseorang diberi taufik. Taufik ini apa? Diberi kemudahan beramal soleh. Taufik. Kabongko kematian itu sudah suatu kemestian. Mesti napa mboten sekalian? Wonten mboten sing sementen iki kepengin mboten sedo. Wonten mboten sing kepengin sedo.
Walaupun orang yang meninggal itu pasti neng rata-rata orang kepingin. Neng itu pasti. Maka jika seseorang itu sebelum ajal kok berbuat kebaikan, ini tanda seseorang mendapatkan apa? Taufik. Kamu kok Nabi memperingatkan, umur umatku baina sittin wasabain. Rata-rata umat Rasulullah SAW, umat Rasulullah SAW, kula panjenengan setuju, umure antara 60 sampai 70 tahun. Umurku wis piro iki? Ini Nabi ketika akan baina sittin wasabain. Umur rata-rata orang situ menika kebanyakan niko antara 60 dugi 70 tahun. Yo ana sing 100, sing 200 sampeyan betul iki. Kadang-kadang iki. Ada yang 80, ada yang 90. Ana ning ora akeh, rata-rata mayoritas sing situ itu antara 60 sampai 70. Tinggal awak dingin tuh, umurku pirang karena pirang tahun ini. Maka bersyukurlah. Dalam hadis riwayat Ahmad, bersyukurlah jika seseorang semakin sepuh, semakin kesana, semakin dengan ajal kok tambah sregep, kok tambah enteng, kok tambah nyeng berbuat nama kebaikan. Ini tanda simbol orang yang diberi taufik kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang niku lho. Sek pokoknya mau berbuat aku enteng lho, nyeng. Gaspol. Gaspol. Jawa gaspol. Ning masjid ya nying ya. Sat. Itu tanda kebaikan. Nah, Bapak sekalian, rasa syukur, rukun syukur minimal mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ketika ingin berbuat sesuatu, bismillah. Ketika setelah selesai mengerjakan apa? Alhamdulillah. Mau makan baca bismillah. Selesai makan lali boten. Kadang-kadang sok lali. Semangat mau makan itu aku bismillah bismillah. Ketika selesai makan GGN lali doa. Ya betul. Selalu udah mau betul sekarang. Mau kena selesai hajatnya kadang-kadang sok lali. Padahal bentuk alhamdulillah itu bentuk merupakan barokah. Bentuk syukur awak iso makan nikmat. Iso ngangkat saka piring dumugi sendok niki nikmat. Ana lho sing saka piring mau memindahkan ke mulut saja angel. Ya betul. Tremor. Wonten sing mau mambu sego iki tok wis ra doyan-doyan. Maka ketika seseorang diberi kemudahan mengangkat apa-apa doyan, sego doyan, terong doyan, ayam doyan, apa-apa doyan, nikmat betul sekalian, nikmat. Boleh makin jaringan pangling keluarga dulu. Dengan ibadah haji kok malah tambah putih terus. Wong ning negara Arab ki panas kok tambah putih lho lemu. Ora hotel terus. Ya nek watu-watu pun biasa, gitu. Ini setelah beramal yang pertama nih mau rasa syukur kita kepada Allah. Sebentar lagi sesuk badhe tindak wonten Madinah. Rasane pripun Bapak Ibu sekalian? Rasane nganti ser-seran apa deg-deg sih? Mau meninggalkan Mekah yang geramal 100.000 kali lipat, rasane sedih apa gembira? Campur baur rasa sedih dan rasa gembira. Kapan meneh sok iso ndini? Iki mboten? Kapan meneh? Ngendi ana sing tepat sing kuwi saka 100.000 niki sedih. Tapi bagi orang yang ketika apa kangen kan ya ada gembira, campur baur antara sedih dan gembira. Nangis nek ketemu campur wadah ya Allah. Doa mugi-mugi walaupun ikut tawaf wada, mugi-mugi jenengan ya Allah kami dipanggil lagi ya Allah. Amin.
Maka ketika kondur teng rumah kangen beli ada semakin tindak umroh, tindak apa beli. Yang kedua, Mas sekalian, setelah beramal, yang pertama apa Mas sekalian? Rasa syukur. Syukur yang pertama minta dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur adalah sadarilah bahwa awake dhewe bisa melaksanakan syarat rukun wajib dan lainnya adalah dari sinten? Dari Allah, bukan kekuatan kita. Yang kedua adalah setelah beramal hendaknya hadirkan rasa takut jika amalnya tidak diterima. Nah, ini Allah hanya akan menerima amal yang muncul dari orang-orang yang bertakwa. Sedangkan kepastian takwa hanya Allah yang tahu. Awak dewi takwa pura itu hanya Allah yang tahu. Kayak aku ya wis takwa, kayak itu hanya Allah yang tahu. Adapun tidak bisa kita menerisakan diterima tidaknya amal kita, tidak ada yang bisa memastikan. Sedangkan seorang mukmin sangat ingin seandainya amal kula panjenengan sedaya dipun tampi. Maka seorang muslim itu sangat berkeinginan pilih amal kula panjenengan sedaya kepingin dipun tampi oleh Allah. Wong awake dhewe iki nek ngenai sesuatu ditampa wis seneng kok nggih mboten? Seneng mboten? Nek ditolak sedih mboten? Sedih. Maka ketika seseorang selesai beramal hendaknya khawatir. Itu sehingga apa? Kita ada rasa tawadu. Yang muncul perasaan ini bukan menunjukkan putus asa, bukan berarti putus asa, akan tetapi justru perasaan rasa khawatir amal kita tidak terima itu semakin apa? Kita banyak hikmah untuk menyempurnakan amal. Maka bagaimana tidak, orang yang merasa khawatir ini dia tidak akan ujub dengan amalnya. Nah ini itu aku ini walaupun ini ojo-ojo ditambah sehingga dia tidak akan ujub. Ini ada perasaan yakin diterima waktu wis umroh ping 50 ping kilo lagi. Aku udah ping kan. Yo nek ditampa nek tidak. Nah, maka orang yang merasa khawatir amalnya diterima atau tidak itu dia akan terhindar dari penyakit ujub. Maka kalau melihat supaya kita itu ada syukur, melihat apa amal kita tuh lihatlah amalan yang di atas kita. Oh aku ngene iki ngopo-ngopo. Sing luwih apik, sing luwih soleh ternyata lebih banyak. Sing luwih alim, sing luwih solih, sing luwih ikhlas ternyata oke banyak. Oh aku belum apa-apa, sehingga dia akan terpacu terus ingin terus beramal. Maka orang yang merasa khawatir amalnya tidak diterima itu justru dia tidak akan sombong tetapi mengoreksi amal yang telah dia lakukan. Ada enggak kekurangan sana, kekurangan sini, sehingga dia semakin menyempurnakan amalnya dan semakin memperbanyak amal baik, yaitu dalam rangka menutupi kekurangan. Makanya orang merasa khawatir dari diterima, dia akan genjot amalnya terus. Ini yang merasa wah diterima kemudian akan wah wis amalnya kan banget kok. Sholat mulai Masjidil Haram ping 1.000. Nah meng kene yo apa-apa terus kemudian ra tau ning masjid. Walaupun ning masjid ping pro-pro kae aku ning pinten ning Haram 1.000 tidak demikian. Yo nek ditampa, nek ra ditampa wis kebacut bangga ternyata napa? Tidak diterima. Maka orang yang merasa khawatir tentang amalnya ini dia akan terhindar dari penyakit ujub. Adanya dia akan mengoreksi ada kekurangan amal sana, amal sini, sehingga dia akan menyempurnakan amalnya, semakin banyak beramal dalam rangka ini mbok menawa itu apa bahasa Indonesia?
barangkali Batu kerikil. batu kerikil. Akan kita dalam beramal tuh barangkali kalau ada kekurangan. Dalam rangka menutup kekurangan yang berlaku hingga dia bertemu dengan Allah dengan membawa amal yang terbaik. Maka setelah beramal yang pertama yang dilakukan rasa syukur, bersyukur. Yang kedua rasa khawatir jangan-jangan amal kita tidak diterima. Simaklah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum, dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Maka ketika melewati ayat ini, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berujar sebagaimana diriwayatkan anil Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah. Ibunda Aisyah itu istri Nabi yang berapa? Istri yang terakhir nih. Salah satu istri yang paling muda, salah satu istri yang ada rasa cemburu. Jadi istri Rasulullah saja cemburu. Jadi lo garwanipun bapak sekalian nek cemburu ki yo. Nah, gitu. Biasa betul kalian. Justru nek cemburu ki malah pas ben bapakne semono yo ben. Jangan gitu. Ayat cemburu. Maka beliau bertanya tentang ayat ini, ayat Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat 460, dan orang yang beri apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu berkata, apakah mereka adalah orang-orang yang meminum khamar dan mencuri? Rasulullah SAW bersabda, bukan wahai anak perempuan As-Siddiq. Ibunda Aisyah ini putranya sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa digelari As-Siddiq? Karena Abu Bakar ini orang yang pertama kali membenarkan berita Nabi ketika mendapatkan Isra dan Mi'raj. Yang lain mengatakan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke Sidratul Muntaha cuma satu malam. Diceritakan oleh orang-orang pada mengatakan bel dan lain-lainnya. Cowok-cowok ini ngerti. Nah, tetapi yang membenarkan salah Abu Bakar As-Siddiq, digelari As-Siddiq artinya apa? Orang yang pertama kali membenarkan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah orang yang bersegera dalam kebaikan. Maka dari ayat ini mendapatkan kondisi kejiwaan seorang mukmin berkaitan dengan amalnya ada 3 kondisi. Yang pertama, sebelum kita beramal, maka perhatikan, dia akan berusaha maksimal mengadakan sebab diterimanya amal. Yang pertama apa? Sebab diterimanya amal adalah ikhlas karena Allah. Ibadah puasa kita ikhlas karena Allah. Sedekah infak kita ikhlas karena Allah. Ibadah haji kita ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba, mengikuti sunnah, mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW. Dia akan perhatikan benar apakah yang mendorong kita beramal, apakah karena Allah atau dan mencari kampung akhirat, atau motif-motif di dunia, atau untuk nambah gelar. Nah, betul ki Pak nggih. Sing memberi gelar ki sinten? Biyen wong londo. Wong londo iki anggere wong ibadah haji niku digelari Pak Haji. Karena apa? Ditarget. Karena rata-rata orang yang setelah pulang dari haji dia belajar,
dia punya ilmu sehingga dia memberikan ilmunya sehingga menjadi pejuang militan, maka ditandai agar Pak Haji itu diancam oleh Belanda. Ya sampai sekarang ini, maka kalau orang berhaji ditandai haji ning hanya wong Indonesia gitu. Selain di luar Indonesia biasa saja gitu. Maka dipanggil Pak Haji Hajah alhamdulillah, ra dipanggil Haji Pak Hajah nggih alhamdulillah. Karena yang penting kita ibadahnya. Ini perhatikan. Karena dia tidak ingin amalnya akan sia-sia jika salah niat ataupun salah beramal karena tidak mengikuti tuntunan. Jadi syarat sebelum beramal harus perhatikan niat ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, perhatikan ketika dia beramal, dia berjuang sekuat tenaga memohon pertolongan Allah agar terwujudnya ikhlas. Para ulama, ini para ulama nih, orang-orang alim, itu untuk bisa mewujudkan ikhlas dalam beribadah itu beliau merasa berat. Abot iki wong sing berilmu, wong sing amalnya luar biasa, apalagi kula panjenengan sedaya yang terus saja jauh dari para alim ulama, tentu lebih getol lagi. Mau berjuang keras untuk terwujudnya keikhlasan. Ketika akan timbul ikhlas. Perkara di tengah-tengah perjalanan ikhlas kok ora gini dan ini, aku wis nyimpak ini kok ora disebut ya. Ya wah manusia. Tetapi tetap berjuang untuk ikhlas dan istiqamah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yang pertama sebelum beramal, ketika beramal, dan pasca beramal. Maka pasca beramal, pasca sarjana atau pasca beramal? Pasca niku setelah beramal, dia akan selalu diwarnai perasaan takut seandainya amal dia tidak diterima. Itu sampai kita aturakan ini untuk mencegah dari penyakit ujub, merasa cukup, merasa sudah lebih. Jangan. Justru nek wong rasa khawatir dia akan genjot, lihat kekurangan diri kita apa saja, mana ada timbul kekurangan, semangat kembali. Maka berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, seorang mukmin itu mengumpulkan dua perkara, yaitu baiknya amal dan rasa khawatir. Wong mukmin itu meskipun beramal soleh, beramal banyak, tetapi isih khawatir. Wong mukmin. Sedangkan orang fasik mengumpulkan buruknya amal dan maksiat dengan rasa aman dari azab Allah. Wis ra beramal soleh, ning merasa aman dari siksa Allah. Ini orang fasik. Wonten boten sing wong ra salat ning kok entel-entel wae. Wong sing ra melakukan kewajiban kok tenang-tenang saja. Isih sempat guyu-guyu, wonten boten sing ra salat wajib isih guyu-guyu. Sejatinya sekalian, nek ngerti ngelanggar, ninggalkan satu saja kewajiban dengan sengaja, seandainya dia mengumpulkan harta sakjeke urip, setelah sakjeke urip dikumpulkan nggo ganti satu kali salat wajib ditinggalkan, tidak akan tergantikan. Bukankah Rasulullah SAW memberitakan kepada kita, qala Rasulullah SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah yang dilakukan sebelum subuh, yang dilakukan setelah adzan, sebelum iqamat, dan itu salah satu sunnah rawatib yang jarang ditinggalkan Nabi. Kalau rawatib yang lainnya ditinggalkan ketika safar, tetapi 2 rakaat sebelum subuh Nabi tidak tinggalkan. Sebab hebatnya ganjaran ini, yaitu lebih baik dari dunia lawang seisinya. Apalagi sholat wajibnya.
Dados seseorang meninggalkan sholat wajib itu nek sakjane urip golek duit ora iso nggantikan. Wong sunahnya saja napa lebih baik dari dunia seisinya. Dunia seisinya niku napa mawon Mas sekalian? Ono gunung mas, betul niku di Papua apa mesti niku? Ono omah sing mewah, ono sing omah dirudal. Ambruk ono mobil mewah, ono mobil mogok. Hanya dunia seisinya itu laut. Omah mewah-mewah, mobil genjut-genjut, istri cantik-cantik, meblong-meblong, ginuk-ginuk, mas-masan apa mas tenanan. Itu isih kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Maka ini sekalian ora pati-pati lunga sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Begini antara Hasan Al-Basri mengatakan wong mukmin iku ngumpulke 2 perkara. Mengumpulkan 2 perkara yaitu apa? Baiknya amal, wis akeh amal ning masih ada khawatir. Jangan-jangan gak terima. Ini wong mukmin. Tetapi orang fasik itu buruknya amal dan merasa aman dari azab Allah. Itu orang yang fasik. Wong sudah tidak beramal, ning isih merasa aman. Maka beruntunglah orang yang mukmin mengumpulkan apa? Amal kebaikan ning isih khawatir. Artinya apa? Kalau seseorang itu khawatir, dia akan terus mencari supaya lebih baik. Maka yang ketiga, yang pertama apa? Pasca beramal, adanya setelah beramal kok bisa melaksanakan adanya rasa apa? Rasa syukur. Aduh alhamdulillah bisa tawaf. Alhamdulillah iso balang apa? Balang kancane. Alhamdulillah iso melebar jamaah. Alhamdulillah iso kuat stamina dumugi jamaah. Alhamdulillah numpak bis penak ora mabuk. Alhamdulillah ora bayar. Alhamdulillah masih merasakan nikmat dalam catering sedina ping 3. Alhamdulillah. Setelah beramal alhamdulillah di sela-sela menunggu kita mundur ke Indonesia masih ada santapan rohani. Santapan rohani ini santapan jasmani mungkin wonten terong, wonten apa niku wae. Jadi santapan jasmani, wonten tongseng, wonten tongseng. Tongseng ini saya bicara dalam menanti daging kurban sapi, insya Allah. Niki rasan santapan rohani ngeten niki. Termasuk hadir di majelis ilmu adalah memberi nutrisi batin. Dados batin kula panjenengan saja perlu diberi vitamin, perlu diberi nutrisi supaya batin kita menjadi segar. Ciri-ciri batin yang segar itu apa? Nek setelah mencari ilmu, tahu ilmu, dengan tahu ilmu dia akan semangat untuk melakukan kebaikan ini adalah dengan ilmu. Nek kok seseorang kok mau sholat kok ndak masih abot, ini hatinya masih gersang. Yang ketiga, yang pertama rasa syukur, yang kedua setelah beramal merasa takut, khawatir, ojo amal kita tidak diterima. Yang ketiga, senantiasa berdoa agar amal kita kula panjenengan dipun tampi oleh Allah. Ini doa. Maka kalau para alim ulama itu ketika sebelum Ramadan itu ndonga 6 bulan supaya dipertemukan bulan Ramadan. Ning setelah beramal ndonga 6 bulan berikutnya semoga amal perbuatannya dipun tampi. Lah kula panjenengan pasca ibadah haji menika hendaknya selalu berdoa kepada Allah supaya ibadah haji kula panjenengan sedaya dipun tampi oleh Allah Subhanahu wa taala.
predikat haji yang mabrur. Ingat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyelesaikan bangun Ka'bah, sampai saat ini kita bagaimana dia bersyukurnya, berdoa kepada Allah, padahal beliau ikhlasnya, tawadhu'nya, hebatnya. Wa yarfa'u Ibrahimal qawaida minal baiti wa Ismail. Beliau, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan, membangun dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, maka ada hijir nama Ismail, ada makom Ibrahim, sehingga kaya kurungan malu tinggal Allah tilain apa nih? Tipak kaki tadi. Beliau berdoa setelah selesai. Doanya kan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Monggo kita berdoa, bayangkan haji kita sebentar diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yo doanya, ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah maha mendengar lagi maha apa? Mengetahui. Ini salah satu doa setelah beramal yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Doanya apa nih mau? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Demikian pula berdoa agar amal doanya diterima, yaitu Rabbi ja'alni muqiman sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenanlah doa kami. Termasuk ini doa, ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang rajin nindakaken sholat, supaya anak cucu kula panjenengan sedaya napa do rajin nindakaken sholat. Kamangka nek anak cucu kula panjenengan kok rajin sholat, maka benjing kula panjenengan wonten alam berikutnya, alam pundi Mas sekalian, alam barzakh kubur, akan panen amal dengan kesolehan anak kula panjenengan sedaya. Sholatnya rajin, sholatnya anak-anak kita akan panen, sebab anak-anak kula panjenengan sedaya hasil jerih payah dari usaha panjenengan, usaha didik, nyekolahkan dan lain-lainnya, dulang, ngebusi dan lain-lainnya. Kira-kira gula wendah putra niku jerih payah mboten sekalian? Jerih payah. Langkung-langkung ibu-ibu lorok banget nglairke niku, gitu. Jarine nggih. Ngoten. Jarine ada sekali orang sing garwane dikepruki gitu. Di lalu saking lorone niku nggih jarine. Ini apa? Ini doa supaya anak-anak kita rajin. Dengan rajin anak-anak kula panjenengan sedaya kok rajin, kita panen amal. Maka sekalian, ya arep beramal awet langgeng tur ngalih terus tur maksimal, ajarkan anak kula panjenengan, anak cucu kula panjenengan le maca Al-Fatihah, jenengan yang ajarkan. Le maca Al-Qur'an, jenengan ngajarkan. Le sholat, selama diamalkan iso wudu, iso sholat, iso napa kemauan ngalir terus ngalir. Pepet ra iso ya di sekolah kiraan. Yang kedua, istri Imran ketika menandarkan putra yang akan dilahirkan dan lain-lainnya. Begitu juga Nabi mengajarkan doa meminta dirinya awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang apa mustajab doanya, kurang apa ikhlasnya, kurang apa dekatnya Rasulullah SAW dengan Allah SWT. Beliau masih mengajarkan doa supaya ketika pasca beramal itu doa supaya diterima. Itu Rasulullah SAW. Yang doa ini sering dibaca ketika habis sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini sepisah. Tapi lo sudah jelas-jelas diampuni dosanya, dijamin masuk surga, masih saja minta kepada Allah, yaitu untuk amalnya diterima. Apalagi kita nih kadang-kadang sok mengeluh gimana sekalian, kok bisa lalek teko-teko gimana kok